Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Travelers, kali ini kembali saya mengunjungi Jogja. Ingin mengajakin travelers untuk virtual tour di Hotel Tentrem Yogyakarta. Hotel ini kan merupakan salah satu hotel bintang 5 di Yogyakarta yang sudah beberapa kali saya kunjungi. Jadi kita nanti bisa lihatlah bagaimana kondisi terupdate dari hotel ini. Kenapa hotel ini sering saya kunjungi? Pertama karena lokasinya yang strategis. Jadi nggak jauh dari Malioboro. Ini kan yang paling penting ya travelers ya. Cuma tinggal jalan lurus sekitar 7 menitan udah sampai kalau pakai mobil. Dari Tugu Jogja juga lebih dekat, paling 5 menit. Apalagi di sekitar Tugu Jogja kan sekarang udah banyak kafe-kafe ikonik ya. Bisa tinggal ngesot lah ke sana ya. Nah, mau ke Monumen Jogja kembali atau Monjali juga nggak jauh-jauh amat. Ke bandara yang lama ya, ini juga cuma 15-20 menit. Jadi lokasinya memang strategis banget deh. Alasan kedua ya karena hotelnya memang menyenangkan sih, sesuai dengan namanya. Bikin adem tentrem di dalamnya. Emang sih dari luar hotel ini tidak terlihat begitu luas ya, tapi dilihat di dalamnya ini gede dan mewah. Apalagi suasana di Jawa yang banyak digunakan sebagai komponen interior hotel ini. Jadi pasti bikin betah. Nah travelers, ini suasana interior lobinya. Keren kan? Megah dan luas. Apalagi langit-langitnya juga tinggi dengan lampu gantung atau chandelier yang tinggi. Nggak kaleng-kaleng sih, udah luas. Terus furniturnya juga nggak terlalu banyak, nggak terkesan sempit dan crowded. Dari lobi hotel ini sebagian dinding belakangnya ini terbuat dari kaca, dan dari sini kita bisa melihat ada tanaman-tanaman hijau dan sebagian city view. Emang sih nggak terlalu terlihat dengan jelas ya, tapi ini sudah membuat lobi hotel ini terkesan lega dan luas. Nuansa etnik Jawa terlihat dari beberapa pajangan di sekitar lobi, mulai dari pajangan-pajangan di daerah konsolnya, kemudian ada juga seperangkat gamelan yang biasa digunakan pada momen-momen tertentu. Ini ada pemain gamelan menyanyikan lagu-lagu gending Jawa. Area check-in di meja resepsionis juga terlihat elegan dan mewah dengan pancaran lampu berwarna gold, dan kemudian meja resepsionis terbuat dari kayu, dan kemudian background latar belakang yang terlihat indah dan elegan. Overall saya sih suka dengan lobby yang model begini, spacey, luas, tapi tetap modern dengan unsur tradisional. Sekarang proses check-in udah selesai, saya dapat kamar di lantai 5. Ini kamar tipe deluxe eksekutif ya travelers. Liftnya juga masih menggunakan beberapa ornamen bermotif batik, dan ketika berjalan di koridor saya juga banyak menemukan benda-benda bernuansa etnis Jawa, dan suasana di koridor lengang, sepi, tapi juga nyaman. Nah travelers, inilah di kamar tipe deluxe eksekutif. Kesan pertama saya, kamarnya luas ya, mungkin sekitar 40-an meter persegi. Juga simple namun tetap terkesan mewah. Dari sisi luas sih ini jauh lebih luas ya dibandingkan kamar hotel bintang 5 lainnya yang pernah saya inepi. Kemudian di sebelah kanan area masuk ada kamar mandi dengan sliding door-nya. Ada tempat tidur gede ukuran king size, dan kasur dan bantalnya juga empuk. Di kamar ada sofa dengan coffee table-nya. Ini cocok lah ya buat travelers yang ingin santai-santai sambil menikmati teh ditemani dengan tradisional snack khas Jogja. Ini dikemas dengan wadah yang cakep dan disediakan di kamar, jadi ini free. Nah yang gratisan lagi travelers, ada minuman kesehatan di mini fridge. Ini produk dari Sido Muncul, dan travelers tahu ya Sido Muncul ini adalah pemilik dari hotel ini. Lantainya terbuat dari keramik, tapi nggak usah khawatir kerasa dingin karena di bawah tempat tidur juga diberi karpet. Nah di depan bed juga ada sofa bench. Saya suka dengan bagian dinding di belakang headboard yang dikombinasikan antara motif kayu dengan wallpaper dan ada lapisan busa tipisnya. Apalagi di dindingnya kan gak banyak pajangan ya, kecuali ada ukiran bulat dari kayu, ini terletak di atas meja kerja. Penerangannya juga cukup ya, di sisi kiri kanan bed ada lampu baca, juga colokan cukup banyak, gak usah khawatir mau ngecas sambil tiduran juga gak ada masalah. Perlengkapan lain standar, ada TV 42 inch dengan saluran nasional dan internasional. Juga jaringan wifi-nya nggak masalah ya, selama saya di sini kenceng dan stabil.
Di laci ada room amenities, isinya kopi, teh, gula diet, gula merah, dan juga gula putih tersedia lengkap. Juga ada pemanas air dan coffee maker. Di sisi kiri pintu masuk juga ada lemari, isinya juga standar, ada bathrobe, ada hanger, setrikaan, slippery, juga safe deposit box. Nah, untuk travelers yang ingin laundry, ada layanan laundry. Ini harganya bisa dilihat di list ini ya travelers. Nah, travelers tipe kamar ini deluxe eksekutif dilengkapi dengan balkon. Jadi kita bisa duduk-duduk di balkon, view-nya adalah city view. Kalau travelers lihat yang berbentuk kapsul di depan ini adalah atap konstruksi lobi hotel. Antara kamar mandi dengan area tidur ada dinding kaca yang tirainya bisa dibuka atau ditutup jika ingin privacy ya, kalau ingin mandi dan privacy. Jadi yang punya anak kecil, kalau anaknya lagi main-main di bathtub, aman lah ya. Kita bisa ngawasi anak-anak main di bathtub dari dalam kamar. Travelers, kamar mandinya ini juga lumayan luas ya. Ada bathtubnya, ada shower room yang tersedia juga menggunakan shower handheld dan juga shower jenis hujan. Towelnya juga lengkap, cukup ada untuk mandi, handuk kecil, dan ada face towel. Untuk toiletnya model semprot ya travelers. Kamar mandinya juga dilengkapi dengan toiletries standar hotel bintang 5 ya. Ini disimpan di laci. Untuk savernya juga sudah ada, nggak perlu pakai minta. Di sini ada sabun, ada shower cap, ada shampoo, ada sikat gigi dan lain-lain. Travelers, ini kamar tipe deluxe twin room. Saya pernah nginap sebelumnya di sini. Travelers bisa lihat ya perbedaan kamar deluxe twin room dengan kamar deluxe eksekutif yang saya sudah lihatkan tadi. Kamar deluxe twin room ini luasnya sama 40 meter persegi. Bedanya adalah di sini ada lazy bear. Nah, yang lain-lainnya seperti layoutnya relatif sama ya. Ada meja kerja, ada room amenities yang standar juga. Perbedaan lain adalah untuk kamar deluxe twin ini, untuk toiletnya, kamar mandinya tidak menggunakan bathtub, hanya menggunakan shower room. Juga kamar deluxe twin tidak dapat akses ke executive lounge sehingga tidak dapat menikmati cocktail dinner atau afternoon tea di sana. Pas nginep di sini saya kebetulan dapat view pool. Nah, sekarang kita menuju area breakfast ya travelers. Ini sudah pagi. Berjalan menuju area resto, saya merasa seperti berada di galeri dengan nuansa etnik Jawa yang kental. Unsur tradisional yang modern, mulai dari lukisan, ada kendiang gede juga. Terus berjalan lagi menapaki lantai keramik dengan motif batik yang cakep. Juga sepanjang koridor menuju resto ada kursi-kursi, konsol, panjangan, dan lampu-lampu yang menunjang suasana tradisional modern. Bahkan traveler saya sempat mampir ke toiletnya, masih juga memberikan impresi yang kuat. Unsur tradisional di dinding dan langit-langitnya terlihat. Juga ada pernak-pernik tradisional pajangan ya di dalamnya. Ada sofa juga, nggak terkesan toilet banget sih jadinya. Nah, ini sekarang saya masuk ke restonya luas dan lega. Masuk ke dalam resto kesannya lebih modern dengan setting lampu yang memberi kesan mewah. Unsur tradisionalnya terlihat banget, ini lebih ke permainan motif ya di keramik lantai di bagian pinggirnya, dan juga ada unsur-unsur batik di dindingnya. Kemudian plafonnya saya suka ya dengan garis-garis lurus dengan cahaya lampu LED berwarna gold, ini jadi cakep. Dipadukan dengan unsur warna coklat, krem, dan hitam di furniturnya, suasana di resto jadi semakin terlihat elegan dan mewah. Pengaturan kelompok makanannya juga ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan kita mencari makanan atau memilih makanan. Kalau menurut saya sih salah satu daya tarik dari Hotel Tentrem ini adalah restonya dan menu breakfastnya. Variasi menunya boleh dibilang jempolan sih. Terutama untuk menu-menu lokal dan Nusantara, ini banyak pilihan banget. Menu makanannya lengkap banget, mulai dari menu nasional, lokal, western, Asia, bahkan sampai ada juga station untuk vegetarian. Juga menu untuk anak-anak. Tentunya konsepnya open kitchen ya, menurut saya kualitas makanannya boleh dibilang jempolan sih. Mau pilihan nasi atau karbo, ini ada nasi goreng, mie goreng, sayuran, kemudian berbagai protein dari olahan ayam, ikan, atau sapi, ini bisa tinggal kita pilih. Mau yang anget-anget, ada pilihan aneka noodle, ini mulai dari pilihan nasi tim, ada roti kukus, ada mie bangka, ada mie ayam. Mau cari makanan khas Jogja juga ada kalau nggak sempet jajan di luar. Ada aneka soto, sotonya ada soto Kadipaten dan soto Katresnan. Ini lengkap ya dengan kondimennya, sate-satean,
dari bahan jeroan, telur puyuh, dan lain-lain. Mau yang lebih tradisional lagi, ada osen mercon, nasi lengko, kupat tahu Magelang, ketoprak, dan lain-lain. Ada juga bubur lodeh, ini didampingi dengan bubur ayam dengan segala kondimennya, bisa jadi pilihan. Dan juga pojok aneka gorengan. Juga mau yang manis-manis, ada aneka bubur dengan gula merahnya dan santannya. Pastrinya juga enak-enak travelers, mulai dari yang asin, ada yang manis, silakan dipilih dan semuanya lembut dan enak. Yang kangen jajanan pasar, ada rebus-rebusan, juga ada pukis, awuk singkong, cenil, ketan hitam, wajik, dan kue-kue tradisional lainnya. Untuk jamu-jamuannya, nah pilihan ini adalah jamu-jamu sasetan, terutama produk dari Sido Muncul ya. Mau pilih jus seger, ini bisa juga request. Biasanya sih ada pilihan melon, semangka, pepaya, timun. Mau teh dan kopi juga bisa, tinggal request. Kopinya juga macam-macam, mau black coffee, ada coffee latte, dan lain-lain. Nah, ini bagian persusuan, ada soya milk juga loh. Juga aneka sereal dan granola. Diet, nah kalau mau aneka salad atau aneka buah tropis, bisa tinggal diambil di tempatnya. Ini menu Asia lain ya, dari Jepang ada aneka sushi. Ada juga yang manis-manis, aneka puding, coklat, dan marshmallow. Juga pilihan makanan untuk anak-anak. Ada popcorn, pancake, bakoknya banyak banget variasinya. Ada es krim juga loh untuk breakfast, tinggal minta. Nah, saya nemu yang unik di sini. Es krim rasa tolak angin. Rasanya sih mirip mint gitu. Travelers, nah saya akan nginap di sini beberapa hari ya. Nah ini deretan breakfast yang saya cobain, banyak banget ya. Tapi ini menu 2 hari loh travelers, nggak saya habisin 1 hari saja untuk breakfastnya. Lengkapnya bisa dilihat deh travelers, aneka makanan minuman yang disajikan untuk breakfast di pagi hari. Habis breakfast kita lihat-lihat kolam renangnya ya travelers. Kolam renangnya sih tinggal ke arah depan, di depan resto berdampingan. Nah kolam renang yang ini tipenya outdoor ya, dengan ukuran gede. Kolamnya sih terasa teduh karena dikelilingi oleh gedung hotel yang tinggi dan pohon kamboja. Jadi kalau matahari terik pun sinar matahari tidak langsung masuk ke area kolam. Rasanya sih karena mataharinya terhalang gedung, jadi mau berenang kapan aja bisa di kolam renang ini. Karena berada di tengah hotel, jadi kolam renang ini juga jadi center hotel ini. Kolam renangnya ada 2 bagian ya, jadi kolam dewasa dan anak-anak. Kolam dewasa ini kedalamannya sekitar 1,2-1,4 meter. Ini kolamnya gede ya travelers, dan juga panjang, ukuran olimpik gitu. Ya travelers, kolam renangnya ayo travelers cobain deh sanggup berapa putaran renang di sini. Nah ini kolam anaknya ya travelers, berbentuk setengah lingkaran dengan dasar berwarna biru, terlihat bersih, cakep, juga berdampingan langsung dengan kolam dewasanya. Di sekitar kolam renang ada deretan kursi dan gazebo di pinggir kolam. Jika ingin bersantai-santai, lengkap dengan payung merahnya. Bisa lah duduk-duduk di sini kalau mau ngabisin waktu sambil ngobrol atau baca-baca. Dekat kolam renang juga ada meja biliar travelers, bisa digunakan untuk memanfaatkan waktu atau memanfaatkan beberapa permainan yang juga bisa digunakan di sini. Nah, ini suasana kolam di malam hari ya travelers, saat lampu-lampu mulai dinyalakan, bayangan sinar lampunya terpantul ke air kolam. Juga ada lampu-lampu LED yang melilit batang pohon di pinggir kolam. Cakep dan ya romantis-romantis gitulah kesannya. Mau aktivitas juga selain renang untuk ngabisin kalori, di sebelah kolam ada juga fitness center. Ini berdampingan dengan massage dan spa. Di dinding koridornya kalau kita masuk ya, ini terdapat beberapa foto public figure yang pernah nginap di sini. Jadi traveler bisa lihat ada Mariah Carey, ada Obama, ada Kenny G, David Foster, dan banyak lagi.
Kalau dilihat dari tamu-tamu yang pernah nginep di hotel ini, rasanya sih memang Hotel Tentrem ini hotel yang istimewa dan nggak main-main ya. Ruangan fitnessnya ini terlihat luas dengan fasilitas fitness yang juga lengkap. Mau latihan beban, latihan kardio juga bisa. Kemudian interiornya juga bagus ya travelers, dengan deretan lampu hias. Ini seperti lampu-lampu berbentuk lilin di atas plafonnya. Juga ada ruangan untuk aerobik atau yoga. Jadi terlihat memang masih di ruangan fitnessnya suasana-suasana modern etnik itu juga masih terasa. Ruang gantinya juga bagus dan tertata rapi. Ada banyak loker yang traveler bisa gunakan untuk menyimpan barang-barang kalau mau renang atau memanfaatkan fitness center di sini. Mau jacuzzi atau whirlpool ada tersedia juga, lengkap dengan steam roomnya. Traveler bisa ngabisin waktu di sini sambil santai-santai menikmati pijatan-pijatan lembut dari gelembung-gelembung air di jacuzzi atau whirlpool. Sekarang kalau kita bawa anak-anak ke hotel ini dan nginep di sini, ngapain aja sih mereka? Nggak usah khawatir traveler, anak-anak nggak akan bosen karena di hotel ini ada kids club yang gede, asik, dan juga dibuatnya nggak asal-asalan. Udah persis kayak playground yang ada di mall. Kalau lihat peralatan edukasi di playground ini, bisa buat latihan motorik halus, motorik kasar, semua ada. Mau main perosotan, manjat-manjat, lompat-lompat bisa juga di sini. Juga mau ngegambar, baca, atau membuat handicraft atau main game itu bisa juga di sini. Tempatnya juga bersih dan ada pengawasnya loh yang ngawasin anak-anak selama Kids Club ini beroperasi. Jadi aman lah travelers. Kids Clubnya ini juga dijaga kebersihan dan cukup higienis lah menurut saya. Karena main kesini harus buka sandal atau sepatu. Oh ya travelers, sebagai tamu yang nginap di kamar tipe deluxe eksekutif, saya punya akses untuk menikmati teh dan kopi sepanjang hari di Executive Lounge. Juga boleh menikmati cocktail dinner dari jam 6 sampai jam 8 malam setiap harinya di Executive Lounge. Buat saya sih menu cocktail di Executive Lounge ini cukup mengenyangkan ya untuk makan malam. Ada aneka pilihan, ada chicken soup, chicken mushroom, pasta, ada dimsum, bakpao, aneka pizza, kemudian ada juga aneka pastry, cookies, juga ada salad bar dan aneka buah. Jadi menurut saya kita nggak perlu keluar lah hanya untuk dinner, karena menu-menu di menu cocktail di Executive Lounge ini udah cukup mengenyangkan. Nah lengkapnya travelers bisa deh lihat bagaimana Satu lagi travelers bisa mengunjungi Museum Jamu atau Museum Jamu Sido Muncul yang terdapat di area lobi di sebelah kanan pintu masuk lobi. Museum ini menampilkan bagaimana proses pembuatan jamu, kemudian pemilihan, penyortiran, pengepakan sampai dengan dipasarkan ke konsumen. Tentunya ini adalah versi Jamu Sido Muncul yang memiliki jaringan hotel ini. Juga banyak pernak-pernik etnis Jawa yang bisa dilihat, termasuk juga kerajinan-kerajinan lainnya, termasuk juga batik, mulai dari batik cetak, batik printing, bahkan batik tulis. Menarik sih, termasuk juga di sini ada bajai yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ketika mereka menjabat sebagai Presiden Wapres ketika menginap di Hotel Tentrem ini. Mau beli item-item barang yang ada di sini, boleh saja, silakan monggo tanya ke petugas yang ada di museum ini. Oke travelers, rasanya udah cukup ya virtual tour kita di Hotel Tentrem Yogyakarta. Saya mau pamit dulu, mau menikmati wisata kuliner di Jogja. Terima kasih sudah ikuti channel ini. Jangan lupa ya travelers untuk subscribe, like, and comments. Terima kasih dan salam sehat. Dadah.